Metro Jaya akan mengerahkan ribuan personel kepolisian untuk mengamankan unjuk rasa sejumlah ormas pada 4 November mendatang. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Julita Telaumbanua dan juru kamera Irham Andrianji langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ya, Julita, apa atau bagaimana persiapan polisi atau Polri jelang aksi unjuk rasa sejumlah ormas pada 4 November mendatang? Ya Eliza, sekali lagi Kapolri Tito Karnavian tadi pagi di acara Car Free Day di Bundaran HI ini mengimbau kepada masyarakat terkait dengan rencana unjuk rasa ormas yang akan digelar pada 4 November mendatang. Ini nanti rencananya akan besar-besaran dan akan melibatkan massa yang cukup besar. Sehingga Tito mengimbau agar masyarakat ini lebih waspada dan tidak terprovokasi dengan adanya isu-isu agama yang nantinya juga akan dibawa dalam unjuk rasa ini, di mana Tito menyampaikan bahwa sekelompok masyarakat memang memiliki hak untuk berunjuk rasa untuk menyampaikan pendapatnya, namun diminta untuk melaksanakannya dengan tertib, jangan melakukan aksi-aksi anarkistis dalam unjuk rasa nanti, dan kemudian masyarakat juga jangan terprovokasi karena selama ini polisi telah memantau bahwa di sosial media secara luas dan sangat liar ini terdapat hal-hal yang provokatif yang juga melibatkan isu-isu agama dan juga bahkan mengajak untuk melakukan kekerasan, dan ini diminta masyarakat untuk waspada dan selektif untuk memperoleh informasi-informasi itu, dan kemudian juga harus mengikuti aturan hukum menurut Kapolri Tito Karnavian untuk menyampaikan pendapatnya karena ini sudah sesuai dengan undang-undang, ya ada undang-undangnya yaitu nomor 8 tahun 1998 agar tetap menjaga keamanan selama berunjuk rasa ataupun menyampaikan pendapat di muka umum ataupun di hadapan publik. Dan kemudian sebelumnya Polda Metro Jaya pada aksi sebelumnya itu pada tanggal 14 Oktober yang lalu pernah mengerahkan personel juga untuk unjuk rasa yang sama, yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh ormas, yaitu 5.000 personel yang diturunkan. Namun kali ini karena jumlah massa yang akan diturunkan itu diperkirakan lebih banyak, maka personel yang dikerahkan oleh Polda Metro Jaya juga akan diperbanyak, yaitu menjadi 7.000 personel dari Polda Metro Jaya. Dan kemudian massa ini akan bergerak dari Istiqlal ke Istana Merdeka, sehingga titik-titik yang ada mulai dari Istiqlal ke Istana Merdeka inilah yang diamankan oleh Polda Metro Jaya oleh pihak kepolisian agar tidak anarkis. Kemudian juga lalu lintas akan diatur, di mana unjuk rasa ini intinya adalah untuk menolak Ahok. Sebelumnya kita tahu bahwa ormas ini mengkritik Ahok dengan gaya kepemimpinannya. Dan berikut kami telah memiliki pernyataan dari Kapolri Tito Karnavian pagi tadi. Sesuai undang-undang, kita memberi ruang untuk itu. Untuk itu kita lakukan koordinasi baik kepada teman-teman yang akan berunjuk rasa, saudara-saudara kita. Ya. Kita persilahkan, tapi tolong melaksanakan dengan tertib. Dan kemudian jangan sampai anarkis. Kemudian juga jangan juga mudah terprovokasi. Ini di media sosial kita lihat ada banyak hal-hal yang provokatif. Bahkan ada yang mengajak untuk melakukan kekerasan dan lain-lain. Tolong masyarakat, kemudian yang akan melakukan unjuk rasa juga tolong betul-betul tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Ikuti aturan-aturan hukum. Ya, tentunya kita berharap nanti ada unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat, boleh berlangsung, namun tentunya harus damai dan tidak mengganggu mobilitas yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang ada di seputaran Istiqlal dan juga ke Istana Merdeka. Dan lalu lintas juga dapat berjalan normal, apalagi jangan sampai mengganggu transportasi publik seperti Transjakarta, ya. Dan kemudian kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ini adalah tentang jelang Pilkada 2017. Mabes Polri juga mengadakan rapat internal terkait dengan hal ini, yaitu pada Sabtu malam. Rapat internal yang dipimpin langsung oleh Kapolri Tito Karnavian ini membahas pengamanan Pilgub DKI Jakarta 2017 dan juga Pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia. Jelang Pilkada 2017, Mabes Polri menggelar rapat koordinasi pengamanan Pilkada 2017 dan rencana demo sejumlah ormas pada 4 November mendatang.
Rapat digelar pada Sabtu malam di markas Polda Metro Jaya dan berlangsung selama hampir 4 jam. Rapat dipimpin oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Safrudin. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, rapat tertutup Polri membahas peningkatan pengamanan jelang Pilkada 2017 mendatang. Di antaranya membahas mengenai satuan-satuan kekuatan tingkat Mabes Polri yang dapat diperbantukan ke daerah-daerah. Sinergitas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus terus dijaga guna mengamankan situasi. Jadi rapat pada malam hari ini membahas berkaitan dengan permasalahan peningkatan kesiapan pengamanan pemilu kada. Kita tahu bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilaksanakan berbagai kegiatan tahapan pilkada termasuk pelaksanaan masa kampanye. Jadi kita tadi dipimpin oleh Bapak Kapolri dan Bapak Wakapolri membahas mengenai masalah satuan-satuan kekuatan yang pertama di tingkat Mabes Polri yang maksimal dapat diperbantukan ke daerah-daerah. Terutama kita tahu bahwa pilkada menyangkut berkaitan dengan masalah 101 wilayah. Jadi itu berkaitan dengan masalah inventarisasi kekuatan yang akan diperbantukan ke daerah-daerah. Tadi yang nomor 1 yang dibahas adalah itu. Selain itu, rapat juga membahas tentang pengamanan unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan sejumlah ormas pada 4 November mendatang. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Polri akan menyiagakan sekitar 7.000 personil BRIMOB pada aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Hal ini guna mencegah aksi anarkis yang mungkin terjadi pada aksi unjuk rasa tersebut. Kita lihat saya konfirmasi tadi dari Wadankor ya. Kebetulan Pak Dankor kan sedang tugas ke luar negeri. Jadi hari-hari itu memang dilaksanakan oleh Wadankor. Dan Wadankor memang itu adalah instruksi kepada anak buahnya. Karena BRIMOB yang ada ini akan dibagi-bagi ke polda-polda yang membutuhkan. Sekali lagi, satuan BRIMOB ini yang diperbantukan ke daerah itu bisa hampir sekitar 5.000. Backup termasuk satuan yang dari Mabes Polri akan membantu daerah. Jadi itu adalah kaitan arahan dari internal BRIMOB kepada anak buahnya. Pengamanan unjuk rasa 4 November mendatang akan difokuskan pada titik-titik orasi unjuk rasa, diantaranya Masjid Istiqlal, Balai Kota, dan Istana Presiden. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, informasi seputar pengamanan wilayah Ibu Kota Jakarta selama proses pilkada dan juga informasi terkait Jakarta lainnya akan kembali disampaikan oleh Carlos Michael. Ya, Carlos, silakan dengan informasinya. Baik, Elisa, kita tahu bahwa Jakarta saat ini berada di siaga 1 tentang pengamanan Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian membenarkan adanya perintah untuk menarik satuan BRIMOB dari daerah lain untuk pengamanan ibu kota. Tito menyebut ada beberapa satuan BRIMOB termasuk dari luar wilayah ditarik untuk mengamankan Jakarta. Namun Tito tidak menjelaskan secara rinci apakah penarikan pasukan BRIMOB dari luar daerah khusus untuk pengamanan aksi yang direncanakan dilakukan tanggal 4 November atau untuk keseluruhan rangkaian pilkada. Tanggal 4 November nanti rencananya sejumlah ormas Islam akan melakukan aksi demonstrasi besar di Jakarta untuk menuntut penuntasan kasus Ahok. Tito mengaku belum mengetahui jumlah peserta unjuk rasa tersebut. Tito berharap aksi berjalan tertib dan tidak ada aksi anarkis. Yang jelas saya sangat meminta bahwa masyarakat Indonesia jangan sampai mudah terprovokasi dengan sosial media. Banyak memang ini menumpuk ya. Ada masalah dugaan pidana plus ada masalah kebetulan situasi yang sedang situasi menjelang pilkada. Jadi memang banyak kepentingan-kepentingan. Nah, untuk itulah kita mengharapkan dengan soliditas antara Polri, TNI, semua lapisan masyarakat. Kita harapkan, saya yakin masyarakat Indonesia menghendaki agar bangsa Indonesia dan masyarakat situasi wilayah hukum, situasi wilayah Indonesia semuanya dalam keadaan aman. Saya yakin masyarakat menghendaki itu. Intinya adalah kita untuk melakukan pengamanan ya dengan cara-cara persuasif, tapi tentunya kita memiliki SOP dalam rangka melindungi warga lain. Kalau sampai ada tindak pidana, ya saya ingatkan, tolong jangan sampai melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi yang melakukan aksi pidana. Kalau aksi pidana itulah kejahatan.
Presiden Republik Indonesia kelima yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa proses berdemokrasi di Indonesia sedang melewati ujian atau cobaan karena saat ini masih ada warga yang belum bisa menerima adanya keberagaman di Indonesia. Menurut Megawati, warga Indonesia seharusnya tidak membedakan masalah agama, ras, dan perbedaan SARA lainnya. Megawati meminta semua pihak agar bersama-sama menjalankan proses demokrasi di Indonesia di tengah situasi berbeda, tidak disikapi dengan cara kekerasan, tetapi menempuh cara-cara atau jalan yang damai. Megawati berharap pesan damai disebarkan ke semua masyarakat.